Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf yang sebesar-besarnya ada satu kendala teknis. Tapi mudah-mudahan saya memberikan soal, tidak menjadikan masalah, dan insya Allah akan tetap berjalan. Dan mudah-mudahan sampai akhir nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa hal suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali rapat pada pagi siang hari ini, mari kita awali dengan membaca lafaz suratul Fatihah, agar senantiasa rapat kita dan hasilnya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kami sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan rapat pada pagi siang hari ini tidak memerlukan atau memerlukan waktu yang cukup lama. Mudah-mudahan waktu yang cukup singkat nanti akan bisa menghasilkan ataupun kesepakatan, kesepahaman kita. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan bedah materi besok nanti akan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dan sekaligus pengarahan dari Ketua MGMB Pak SMP Kabupaten Purbalingga pada yang terhormat Bapak Priyanto SPDI MPDI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus MGMP PAI SMP Kabupaten Purbalingga, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu guru PAI yang berkenan hadir pada majelis Zoom yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak Ibu luangkan waktunya hari ini bermanfaat bagi pengembangan pendidikan agama Islam, khususnya di wilayah Kabupaten Purbalingga. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Rasul Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang minal dzulumati ilan nur. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hari yang lalu pengurus MGMP telah menerbitkan surat sekaligus proposal terkait dengan permohonan peserta workshop. Mengapa kok diselenggarakan workshop terkait dengan penguatan materi PAI? Ada beberapa hal yang menjadi alasan. Yang pertama, bahwa penyelenggaraan pendidikan agama Islam ini merupakan bagian penting dari sistem pendidikan agama Islam, terutama dalam mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pendidikan agama Islam ini menempati posisi yang urgen bagi penguatan ketakwaan. Artinya, di sana pendidikan agama Islam, muatan utama adalah karakter religius. Dan ini menjadi tuntutan ketika era pandemi ini. Karena nanti dalam sistem yang baru,
Kalau yang UN diganti dengan AKM, kemudian yang karakter menjadi survei karakter. Dan itu akan dilakukan nanti pasca tahun 2020. Dan pendidikan agama Islam menjadi basisnya, menjadi gawang terkait dengan penguatan karakter, terutama karakter religius di sekolah masing-masing. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pendidikan agama Islam di sekolah posisinya menjadi sangat penting untuk dipertahankan yang pertama, kemudian yang kedua untuk ditingkatkan kualitasnya. Jadi tidak hanya dipertahankan, tapi kualitas pendidikan agama Islam itu harus ditingkatkan, baik dalam aspek pembelajaran, aspek penguasaan materi, maupun aspek penanaman akhlak dan literasi. Ini. Jadi itu yang menjadi landasan kenapa dilaksanakan workshop pada kesempatan siang hari ini. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, dasar hukum. Dasar hukumnya jelas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama. Kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 tentang buku pendidikan agama. Kemudian yang terakhir, yang terbaru adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang kurikulum pendidikan agama Islam di era pandemi. Nah, kelima dasar ini menjadi rujukan bagi kita dalam penguatan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah masing-masing. Nah, karena ada dasar, ada Peraturan Menteri Agama tahun 2018 tentang buku pendidikan agama Islam, dan ini berkorelasi dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 183 dengan tahun 2019 tentang kurikulum PAI. Jadi kurikulum PAI dengan buku PAI-nya disinkronkan. Nah, mengacu pada dasar inilah PAI, MGP PAI melaksanakan workshop penguatan materi karena dirasa urgent. Kemudian yang berikutnya tujuan, yang pertama adalah memperkuat penguasaan materi PAI, yang saya yakin Bapak Ibu guru PAI sudah mumpuni terkait dengan ini. Namun demikian karena yang namanya ilmu itu berkembang, maka butuh upgrade. Besok kita berdiskusi langsung dengan penulis buku yang akan kita hadirkan. Jadi buku yang akan kita hadirkan dibedah oleh penulisnya. Fitur-fitur yang ada dalam buku, bagaimana cara menggunakannya dan cara diterapkan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, selain membedah materi juga model pembelajarannya. Model pembelajaran seperti apa sih? Metode-metode yang diutamakan yang mana? Sekarang kan di kompetensi abad 21 ada 5 metode, termasuk di dalamnya adalah problem listening, project listening, inquiry, discovery, dan scientific. Itu ada 5 metode yang sangat diistimewakan dalam pola pendidikan abad 21. Ini akan mencoba diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga yang penting adalah penguatan pendidikan karakter dan literasi. Dan ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh Dinas Pendidikan sebenarnya, operasional cara melaksanakan penguatan pendidikan karakter di era pandemi seperti apa. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian di guru PAI di sekolah sudah mulai merancang kira-kira karakter utama yang akan diajarkan ini karakter apa dulu, kemudian literasinya seperti apa. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian sudah punya itu, besok dibawa ketika workshop
dan mencoba didiseminasikan, ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain sehingga menjadi model penguatan pendidikan karakter dan literasi di wilayah Kabupaten Purbalingga. Kemudian pelaksanaannya Bapak Ibu sekalian, ini akan dilaksanakan tanggal 24 November tahun 2020. Ini jam 8. Tempatnya di Aula Sudirman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Karena memang nanti kegiatan workshop ini akan dibuka langsung sekaligus pembinaan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena di surat yang diajukan kepada sekolah-sekolah pun itu sudah disetujui dan ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian terkait dengan kegiatan itu, Bapak Ibu sekalian, sekolah nanti berkontribusi per sekolah itu per peserta, karena satu sekolah hanya satu, nanti per peserta 400.000. Kalau yang sekolah mengajukan 2 ya tidak apa-apa. 400.000 per peserta. Nanti kwitansinya adalah pembelian buku PAI kelas 8 sebanyak 2 eksemplar dan PAI kelas 9 sebanyak 2 eksemplar. Jadi nanti 400.000 itu oleh-olehnya buku, kemudian RPP buku itu, kemudian PowerPoint nanti jadi buku yang dibeli itu untuk pegangan guru, nanti sudah disertai dengan RPP dan media pembelajaran. Artinya Bapak Ibu sekalian nanti tinggal mengadaptasi dengan kondisi yang ada di sekolah. Jadi 400.000 mahal teman, diklat apa? Kalau diklatnya gratis, dapat makan, snack, sertifikat. Tapi syarat mengikuti diklat itu harus membeli buku itu, karena diklat itu membahas tentang buku yang akan disampaikan, karena buku itu sudah sesuai dengan PMA tahun 2018 dan kurikulum tahun 2019. Artinya muatannya baru ini, sehingga perlu disampaikan kepada seluruh guru pendidikan agama Islam supaya nanti pendidikan agama Islam di Kabupaten Purbalingga satu frame, ya, satu frame, kemudian bahasanya apa ya, satu, artinya modelnya satu itulah. Ya, ada semacam, ada modelnya lah. Sebenarnya modelnya akan diajarkan bukunya itu, pagunya itu. Dan kemarin kita juga sudah berkonsultasi dengan Ketua MKKS, Bapak Kabid Pembinaan SMP dan Bapak Kepala Dinas, yang prinsipnya kalau ini urgent untuk dikembangkan di pendidikan agama Islam, monggo untuk dilaksanakan. Bukti konkretnya ya sudah ada asmaan dari Bapak Kepala Dinas. Kemudian nanti peserta akan mendapat buku tadi 4 eksemplar, penjelasan materi dari penulis buku, RPP, media pembelajaran, makan, snack, sertifikat 32 jam. Harapannya nanti pasca workshop besok ada tindak lanjut, yaitu melalui grup WA akan dibimbing langsung oleh Pak Nur Rohim, penulis buku yang dari Semarang. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah, untuk kesuksesan kegiatan ini dibutuhkan kerjasama antar masing-masing guru PAI di sekolah dengan kepala sekolah dan panitia pelaksana, dalam hal ini adalah MGMP PAI SMP Kabupaten Purbalingga. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon berkomunikasi bahwa yang akan kita ikuti adalah materi yang akan diajarkan pada semester 2 ya, yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 tentang buku agama, kemudian terkait juga dengan kurikulum PAI yang telah dikeluarkan KMA-nya tahun 2019. Jadi harapannya MGMP ini setiap sekolah mengirimkan delegasinya. Kalau toh misalkan Bapak sekalian
Ketika komunikasi mentok di pembiayaan, Bapak Ibu sekalian bisa berkomunikasi dengan, kita melihat ruang di RKS, karena di musim pandemi ini penyerapan dana BOS ini masih agak kurang, jadi kemungkinan besar ada ruang sebenarnya untuk menggunakan dana BOS. Namun demikian, karena seringkali penyikapan terhadap kegiatan seperti ini masing-masing sekolah itu berbeda, karena pemahaman kepala sekolah terhadap PPK dan literasi juga berbeda, maka ketika BOS tidak disetujui, Bapak Ibu sekalian berupaya, karena Bapak Ibu sekalian sebagai koordinator misalkan infak dan sebagainya bisa dengan dana infak. Contohnya di sekolah saya itu di RKS memang nggak ada, tapi bendahara menugaskan supaya pinjam dana infak dulu, nanti di perubahan tahun depan dianggarkan, nanti infaknya akan diganti. Nah, pola-pola seperti itu yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Ketika dana BOS tidak ada, harus ada alternatif. Nanti berkomunikasi, kalau misalkan di perubahan, berarti dana infaknya pinjam dulu, nanti di perubahan tukar nota dengan BOS, begitu. Prinsipnya harapannya semua sekolah mendelegasikan untuk kegiatan peserta workshop penguatan materi pendidikan agama Islam pada tanggal 24 November tahun 2020. Dan hari itu juga harapannya kita selaku guru, juga karena ada Hari Guru Nasional tanggal 25-nya ya, kita turut berperan serta terhadap kemajuan guru, khususnya guru pendidikan agama Islam. Persetujuan. Kegiatan ini sudah dikonsultasikan, sudah didiskusikan melalui Bina Damping, dalam hal ini Bapak Haji Yusuf. Kemudian setelah lolos di Pak Haji Yusuf, kita juga berkonsultasi pengurus dengan MKKS, kita sowan ke Bapak Ketua MKKS, artinya di tingkatan kepala sekolah sudah pirso aslinya. Tinggal Bapak Ibu sekalian mengkomunikasikannya dengan baik. Ini penting, komunikasi menurut saya menjadi pintu ya, pintu supaya Bapak Ibu sekalian goal mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang kedua, kita juga sudah berkonsultasi dengan Bapak Kabid Pembinaan SMP, beliau Bapak Joko Sumarno. Intinya Dinas Pendidikan juga sangat terbantu ketika MGMP menyelenggarakan kegiatan seperti ini, karena Dinas Pendidikan tidak menyelenggarakan, apalagi terkait dengan penguatan pendidikan karakter dan literasi. Ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh Dinas Pendidikan, bagaimana format dan modelnya besok ketika workshop kita rumuskan bersama. Kemudian kita juga sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Dinas, bahkan insya Allah besok tanggal 24 Bapak Kepala Dinas akan memberikan sambutan pengarahan sekaligus membuka acara workshop. Karena tempatnya juga di Dinas Pendidikan, insya Allah beliau hadir. Tugas saya adalah mengingatkan beliau supaya hadir. Begitu. Jadi kemarin kita sudah audiensi dengan Bapak Kepala Dinas dan Kepala Kemenag. Insya Allah Bapak pejabat tersebut sudah menyetujui kegiatan workshop ini. Tinggal Bapak sekalian menyodorkan surat yang ada asmaan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di situ pun sudah bunyi ada alternatifnya dana BOS atau dana infak. Kemudian supaya kegiatan ini terlaksana, yang penting adalah kekompakan. Bagaimana cara kita kompak? Yang pertama mau berubah. Kehidupan pasti berubah. Demikian juga materi dan pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi karena eranya berubah, zamannya berubah, teknologinya berubah, maka pendekatan dalam pendidikan agama Islam ini perlu ada perubahan. Walaupun garis besar utama materi PAI ya Al-Quran, fikih, Al-Quran, akidah, akhlak, fikih, tarik. Itu bagian besar dari materi pendidikan agama Islam. Namun demikian, supaya materi tersebut sampai kepada peserta didik, perlu pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan zaman atau sesuai dengan zamannya. Kemudian yang
kedua, laporan ke kepala sekolah. Surat dari MGMP didiskusikan dengan baik bersama kepala sekolah. Saya yakin bahwa kepala sekolah juga, cita-cita kepala sekolah satu, sekolah menjadi bermutu dari mana? Dari aspek lulusan. Kalau gurunya berdaya, lulusannya akan menjadi baik. Maka salah satu memberdayakan guru yaitu dengan mengikutkan melalui diklat baik di MGMP maupun diklat-diklat yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, guru PAI harus kompak. Kalau yang nguri-nguri bukan guru PAI siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Karena waktu akan terus berjalan, ya, situasi akan terus berubah. Kalau kita terlambat, kita akan menjadi omongan. Dulu dalam masa kecil saya itu yang namanya guru agama dianggap sebagai guru kelas 2. Kenapa saya sampaikan? Karena image terhadap keprofesionalan guru agama dulu ya, itu masih dipertanyakan. Oleh karena itu kita selaku generasi penerus ya, guru pendidikan agama Islam, wajah guru pendidikan agama Islam jadi kita. Di guru pendidikan agama Islam, maka harus kompak. Berubahnya ya kita yang harus merubah mulai dari yang terkecil ya, dan mulai dari sekarang. Maka intinya adalah kompak. Monggo nanti diajukan kepada Bapak Ibu kepala sekolah masing-masing. Kemudian strateginya, ajukan melalui dana BOS. Ini saya mengulangi lagi, setiap akhir tahun dana harus terserap. Jadi dana BOS itu harus terserap. Tidak boleh sekolah ngendon sisa 100 juta, tidak diapa-apain. Itu tidak, nanti akan berpengaruh terhadap pencairan berikutnya. Di era pandemi, dana kegiatan sekolah itu berkurang atau serapan dananya kurang. Maka kemungkinan dana di sekolah itu ada, apalagi hanya 400.000. Tinggal komunikasi Bapak Ibu sekalian. Namun, ketika di RKS tidak ada, RKS itu rencana anggaran sekolah, rencana kerja anggaran sekolah, tidak tercatat di sana, dalam rekening di sana, maka matur ke bendahara untuk dimasukkan pada RKS perubahan. Sehingga nanti pelaksanaan besok pinjam dulu ke dana infak atau dana yang lainnya nanti akan diganti oleh bendahara BOS pada ketika sudah masuk dalam RKS perubahan. Nanti bunyi kwitansinya menyesuaikan tanggalnya menyesuaikan. Karena nanti akan berbunyi sesuai dengan RKS yang ada. Jadi kalau di RKS tidak ada, masuk supaya anggaran buku kan di setiap sekolah mesti ada berapa persen itu, 15% atau 10% dari RKS. Artinya dana 400.000 itu sangat mungkin, apalagi sekolah-sekolah besar yang siswanya sudah di atas 500. SMP 1, SMP 2 itu biasanya siswanya 600, 700, untuk menyisihkan 400.000 itu hanya dibutuhkan bosnya 3 siswa. Kemudian kalau tidak ada, kalau dengan dana BOS mentok, maka alternatif kedua dengan pembelian buku melalui dana infak siswa. Fungsinya sama. Toh buku itu kembali lagi ke sekolah dan ke siswa, bukan kepada kita. Bukunya nanti taruh sekolah, kita hanya membaca, menjadi referensi kita saja, guru. Supaya pemahamannya sama, materinya sama, cara pembelajarannya nanti menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Tapi paling tidak kita sudah punya gambaran. Itu kira-kira garis besar dari kegiatan besok. Kami sih berharap besok Bapak Ibu sekalian ketika hadir sudah punya bekal, ya, bekal wawasan, yang ketika ketemu dengan penulis buku itu langsung, Bapak Ibu sekalian sudah langsung bisa mengeksplor kira-kira materi ini diterapkan apa, dengan cara apa yang cocok, situasi yang seperti apa. Nanti ditanyakan, karena nanti Bapak Ibu sekalian yang akan menghadapi pembelajaran di sekolah secara langsung. Jadi ditanyakan, kira-kira pasti penulis punya strategi. Kemudian nanti juga ketika sudah diberikan RPP oleh penulisnya, ini model penerapannya seperti apa ketika diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah bisa membayangkan nih,
materinya ini di sekolah saya kondisinya seperti ini, materinya ini, sementara di RPU seperti ini. Ini supaya terjadi kolaborasi yang apik itu seperti apa. Jadi besok mencoba ditanyakan, sangu lah dari rumah, atau Bapak Ibu sekalian bisa juga membawa buku PAI pembanding, supaya nanti diskusinya bisa lebih baik. Terakhir Bapak Ibu sekalian, semoga kegiatan yang akan kita laksanakan ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa halangan suatu apapun. Prinsipnya komunikasi yang baik guru PAI dengan kepala sekolah dan bendahara untuk kelancaran kegiatan hari Selasa 24 November tahun 2020. Angkatan yang saya ketoloterakan, bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Pak Mus. Mustafa, assalamualaikum. Silakan ini pakai ini aja. Assalamualaikum Pak Mus. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sambutan sekaligus pemaparan dari Ketua MKMB PAI SMP Kabupaten Purbalingga, yang pada dasarnya memang bahwa kegiatan workshop ini bukan serta-merta atau hanya mengadakan tanpa dasar atau tanpa alasan, tapi hal ini karena sangat urgen. Itu terkait dengan materi yang disesuaikan dengan PMA tahun 2019. Karena ada perbedaan antara itu, hal ini harus diketahui oleh Bapak Ibu guru PAI SMP se-Kabupaten Purbalingga. Maka kalau Bapak Ibu tidak mengikuti kegiatan ini, sudah otomatis akan ketinggalan informasi. Ya, akan ketinggalan informasi. Dan apabila hal ini tidak dilaksanakan atau tidak direspon oleh MKMB PAI, kita semua guru agama di Kabupaten Purbalingga, khususnya guru agama SMP, pun akan ketinggalan dengan guru-guru PAI kabupaten lain. Jadi ini sangat urgen sekali. Yang selanjutnya, kegiatan ini pun bukan hanya kehendak dari MKMB PAI, hanya MKMB PAI itu adalah merespon adanya perubahan, adanya perbedaan ini. Sehingga MKMB bertanggung jawab untuk meneruskan ke pihak yang terkait. Sehingga MKMB PAI melangkah kepada pembina, bina damping, kemudian MKKS, kemudian Kabid Pembinaan SMP, Kepala Dinas, dan juga Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Ketika informasi itu disampaikan, ketika perubahan ini
disampaikan, maka semua itu disetujui oleh beliau. Karena hal ini adalah sangat penting dan sangat urgent. Tadi disampaikan bahwa dari Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama juga mendukung sepenuhnya. Karena apa? Karena dari Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama tidak bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini terkait dengan berbagai macam hal, berbagai macam pertimbangan. Untuk itu, kami sangat berharap pada Bapak Ibu semua, mari kita dukung, mari kita sengkuyung agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang berikutnya, kami juga berharap mengajak para Bapak Ibu guru PAI SMP se-Kabupaten Purbalingga, keberadaan atau profil Bapak Ibu di sekolah panjenengan masing-masing itu bukan hanya sekedar sebagai guru agama saja, tapi juga punya peran penting di kegiatan-kegiatan yang lain. Sehingga apabila Bapak Ibu terkait ataupun terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain di sekolah, insya Allah semua akan bisa mudah dan akan berjalan dengan lancar. Kemudian yang selanjutnya, di samping itu juga MGMP memfasilitasi guru PAI SMP Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan kompetensi guru PAI. Yang kedua, juga memfasilitasi Bapak Ibu untuk kenaikan angka kredit maupun PAK. Nah, itulah hal-hal atau pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan atau yang dijalankan oleh MGMP PAI SMP Kabupaten Purbalingga, semua adalah untuk peningkatan kompetensi guru PAI panjenengan semuanya. Barangkali itu, katanya jawab ya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya, barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau disampaikan, jadi silakan kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, kemudian untuk nanti ke Pak Prianto selaku Ketua MGMP PAI. Disilakan Bapak Ibu, monggo. Monggo Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Dari Pak Rafiq, Pak Budiman. Oke, monggo Pak Rafiq, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lama-lama, waktunya terbatas. Hanya kerjaan dengan kemarin monggo. surat tugas, kemudian kemarin kan ada pendanaan yang sebesar 400 itu masuk dari bendara kami. Di sana kan bisa diambilkan dari dana infak atau dari dana pos kan nggih. Kemarin dari kami kalau bisa ditegaskan saja cari dana pos semuanya begitu. Salah satunya ini hanya titipan dari bendara saja, karena itu juga agak cukup besar sih kemarin ya, 400 itu. Iya. Ini untuk berjalan nanti dari kita, nanti ketika ada kegiatan yang sifat dan seperti itu dari kami untuk disampaikan langsung sekarang aja ngambil dari infak atau dari dana pos. Terima kasih Pak Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Apri, terkait dengan biaya 2,3. Jadi terkait dengan biaya, tadi saya sampaikan nanti tetap berkomunikasi dengan bendahara pos dan kepala sekolah. Insya Allah kalau kepala sekolah mengizinkan, nanti bendahara akan oke. Gitu nanti ketika tidak ada ruang kan saklek terhadap RKS, maka minta dilakukan perubahan. Nanti pinjam dulu ke infak dan di nota biasanya seperti itu. Pak Rafiq.
Baik, mohon itu semua untuk bisa dipahami oleh Bapak Ibu guru yang lain. Ya. Monggo, barangkali masih ada. Oh, Bapak Ibu, sudah datang ya? Ini juga waktunya sudah limit sekali. Barangkali Bapak Ibu itu yang bisa kami sampaikan, informasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang terpenting mari kita bersama-sama, kita sengkuyung rasa kebersamaan demi kemajuan Bapak Ibu guru semuanya. Mohon maaf karena ini waktunya sangat limit sekali, maka rapat pada kesempatan rapat pengarahan dari Ketua MKMP hanya sampai di sini saja dulu, atau hal-hal yang nanti yang perlu disampaikan oleh Bapak Ibu bisa lewat Japri. Boleh. Okay. Bapak Ibu yang saya hormati, mari untuk mengakhiri rapat pada kesempatan ini kita akhiri dengan lafal hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya lahir dan batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.